Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Lima penyebab Portugal kalah di babak 8 besar Piala Dunia 2022. Selecao das Quinas julukan Portugal secara mengejutkan harus angkat koper usai dikalahkan Maroko. Laga tersebut tersaji di Stadion Altumama, Qatar, pada Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022, malam WIB. Portugal kalah dengan skor tipis 1-0 usai Youssef En-Nesyri mencetak gol pada menit ke-42. Terdapat 5 penyebab Portugal kalah dari Maroko. Simak ulasannya di bawah ini. Berikut 5 penyebab Portugal kalah dari Maroko di perempat final Piala Dunia 2022. 5. Portugal terlalu fokus menyerang. Timnas Portugal tampil mendominasi sepanjang pertandingan berlangsung. Bruno Fernandes CS terus menggempur demi mencetak gol lebih dulu. Sayangnya, hal tersebut mampu dimanfaatkan Maroko dengan sangat baik. Maroko kerap kali membahayakan lini belakang Portugal dengan menggunakan skema serangan balik. 4. Buntunya lini depan Portugal. Lini depan Portugal juga menjadi pertanyaan dalam pertandingan ini, sebab mereka memiliki sejumlah peluang-peluang emas sepanjang laga. Namun, dari sekian banyaknya peluang yang tercipta tak ada satupun gol yang mampu dicetak. Bahkan, Cristiano Ronaldo yang masuk di babak kedua pun juga tidak bisa menyamakan kedudukan. Taktik Fernando Santos juga sangat monoton, tidak ada perubahan yang berarti yang dilakukan nahkoda Portugal tersebut. Bahkan, dia berani mengambil keputusan kontroversi dengan mencadangkan Cristiano Ronaldo. 3. Pertahanan solid Maroko. Maroko kembali menjadi momok menakutkan tim-tim raksasa di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, mereka lebih dulu menyingkirkan Spanyol dengan menggunakan skema bertahan yang sangat apik. Formasi tersebut pun kembali terulang pada laga tadi. Maroko mampu meredam para pemain sayap dan gelandang Portugal. Strategi itu pun terbukti sangat jitu. Dengan strategi itu juga, Maroko berhasil tampil solid dan berhasil menjadi tim yang belum pernah kalah dalam gelaran Piala Dunia Qatar 2022 ini. Bahkan, Maroko hanya baru sekali kebobolan. Dalam gelaran Piala Dunia Qatar ini, tidak ada tim lain yang lebih baik dari Maroko dalam hal pertahanan. 2. Penampilan gemilang Yassine Bounou. Yassine Bounou merupakan kiper timnas Maroko yang menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut. Bagaimana tidak, ia berhasil menyelamatkan gawang Maroko dari gempuran-gempuran Portugal. Tercatat, ia sukses mengamankan 3 peluang emas timnas Portugal. Bahkan, di menit-menit akhir pertandingan, Bounou berhasil menepis tendangan Cristiano Ronaldo. Lebih dari itu, Bounou menjadi kiper Afrika pertama yang membukukan 4 clean sheet alias nirbobol dalam satu edisi Piala Dunia. Dengan hasil itu, Bounou punya kans untuk menyabet trofi Golden Gloves alias kiper terbaik di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, kiper Sevilla itu telah dianugerahi Zamora Trophy alias kiper terbaik La Liga, Liga Spanyol, dan masuk kandidat kiper terbaik dunia versi Frame Football. 1. Dukungan supporter Maroko. Supporter Maroko kembali berperan penting di pertandingan ini. Hampir dari awal hingga akhir pertandingan, para penggemar Singa Atlas julukan Maroko tak berhenti memberikan semangat. Penggemar Maroko juga terlihat memenuhi tribun penonton. Hal tersebut pun berhasil menambah semangat Hakim Ziyech dan kolega yang bertanding di atas lapangan. Masih ada lagi penyebab kekalahan Portugal atas Maroko, yaitu wasit. Para pemain Portugal banyak yang mengecam kinerja wasit asal Argentina pada pertandingan itu, diantaranya Pepe dan Bruno Fernandes. Seperti diketahui, laga Portugal kontra Maroko dipimpin wasit asal Argentina Facundo Telo. 2 asistennya juga berasal dari Argentina yakni Ezequiel Brailovsky dan Gabriel Chet. Bahkan penanggung jawab VAR juga dari Argentina. Pepe menyindir FIFA setelah Lionel Messi mengeluhkan kinerja wasit yang memimpin laga perempat final antara Argentina atas Belanda.
Dalam laga itu, Argentina sempat unggul 2-0. Namun, Belanda mampu menyamakan kedudukan jelang laga berakhir. Argentina akhirnya memenangkan laga lewat adu penalti. Ini sungguh aneh bahwa wasit Argentina yang memimpin laga kami melawan Maroko setelah apa yang terjadi sebelumnya. Keluhan Messi terhadap wasit, desis Pepe. Setelah apa yang saya lihat hari ini, mereka, FIFA, bisa memberikan gelar juara kepada Argentina sekarang, sindir Pepe saat bicara di televisi Portugal usai laga. Seperti diketahui, Messi mengkritik wasit di laga Argentina kontra Belanda karena memberikan tambahan waktu terlalu lama. Hal itu membuat Belanda memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan dan berhasil. Di satu sisi, Pepe mengecam wasit Facundo Telo yang berasal dari Argentina karena memberikan tambahan waktu yang lebih sedikit. Pepe menduga lantaran Telo berasal dari Argentina, maka seolah mendengar kritik Messi terhadap wasit lainnya. Bisa jadi dugaan Pepe. Telo lantas menjawab kritik Messi dengan tak memberikan tambahan waktu lama di laga Portugal kontra Maroko. Kiper Maroko cukup lama mendapatkan penanganan usai terjatuh, tapi di babak kedua hanya ada 8 menit tambahan waktu, tandas Pepe. Hal senada disampaikan rekannya, Bruno Fernandes. Dia mengatakan bahwa seharusnya lebih banyak tambahan waktu diberikan oleh wasit. Dia pun meminta wasit yang memimpin laga Portugal kontra Maroko agar tak ditugaskan lagi. Kami sudah tahu cara kerja wasit itu. Sebelum pertandingan kami sudah tahu dan wasit seperti apa yang akan kami lihat, sindir Fernandes yang juga geram setelah tidak diberikan penalti di babak pertama. Wasit memberikan 2 menit tambahan waktu di babak pertama dan 8 menit di babak kedua. Di babak kedua, beberapa kali permainan dihentikan, minimal antara 15 dan 20 menit. Tapi, mereka hanya memberikan tambahan waktu 8 menit, kecam Fernandes. Meski menyinggung wasit, Bruno Fernandes tetap memberi apresiasi kepada Maroko yang luar biasa tampil pada laga malam tadi. Ia menyebut wakil dari Afrika itu bermain lebih baik dari timnya sehingga mereka layak lolos ke babak berikutnya. Maroko unggul di pertandingan ini, kami tidak bisa menahan mereka, keluh sang playmaker asal Manchester United. Lebih lanjut, keputusan Fernando Santos untuk mencadangkan mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo mendapatkan kritik keras dari legenda hidup Portugal, Luis Figo. Anda tidak bisa memenangkan Piala Dunia dengan Ronaldo berada di bangku cadangan. Baiklah Anda menang melawan Swiss, hasil yang bagus, tapi bisakah Anda melakukan ini di setiap pertandingan? Tidak, meninggalkan Ronaldo adalah sebuah kesalahan. Kekalahan ini ada pada manajemen tim dan pelatih, tegas Figo. Bukan hanya Figo yang mengkritik keputusan Fernando Santos yang berani mencadangkan Ronaldo di laga perempat final melawan Maroko. Roy Keane selaku mantan rekan Ronaldo, juga ikut mengkritik keputusan kontroversi itu. Ketika tim bekerja sangat bagus tanpa Ronaldo, mengapa tim itu tidak terus melakukannya? Saya sangat benci dengan omong kosong itu, ungkap ex-kapten Manchester United itu. Dan tentu saja melihat itu semua, tak semua orang setuju, di mana banyak orang merasa kalau kekalahan ini disebabkan oleh keberadaan Cristiano Ronaldo di dalam tim, sesuatu yang kemudian mendapatkan sanggahan dari Jose Mourinho. Saya tidak akan menerima jika semua tanggung jawab tim dibebankan kepada Ronaldo. Di tim saya, ketika kami menang, kami semua yang menang, dan ketika kami kalah, saya yang kalah, tegas Mourinho. Tidak hanya Figo, Roy Keane dan Mourinho yang mengkritik keputusan Fernando Santos untuk mencadangkan Ronaldo di laga melawan Maroko. Georgina Rodriguez, kekasih Ronaldo pun kesal atas keputusan kontroversi tersebut. Georgina Rodriguez atau yang akrab disapa Gina, pun ikut meluapkan kekesalannya. Ia menuding pelatih Portugal Fernando Santos sebagai biang kerok kekalahan timnas Portugal. Hari ini teman dan pelatih Anda salah memutuskan. Teman yang sangat Anda kagumi dan hormati, tulis Gina di story Instagram pribadinya. Fernando Santos pun memberi tanggapan mengenai kritikan terhadap keputusannya mencadangkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo dalam pertandingan krusial. Pelatih berusia 68 tahun itu mengaku, dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan menempatkan CR7 di bangku cadangan.
Jika kami mengambil dua orang yang paling kecewa tentang permainan itu adalah Cristiano Ronaldo dan saya sendiri, itu adalah bagian dari pekerjaan pelatih dan pemain. Besok, saya akan langsung terbang ke Lisbon untuk membahas masa depan saya. Itulah jawaban Fernando Santos atas kritikan yang ditujukan untuknya. Bagaimana menurut kalian tentang penyebab Portugal kalah dari Maroko, dan kritikan-kritikan yang ditujukan pada Fernando Santos karena berani mencadangkan Cristiano Ronaldo pada laga perempat final Piala Dunia Qatar?